Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Negeri 2 Mataram. Pada kali ini saya akan sedikit berbagi tentang membuat video pembelajaran. Karena kebetulan di SMK 2 Mataram sedang berlangsung workshop penyusunan dokumen kurikulum dan media pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021 dengan agenda kegiatan pada hari ini adalah membuat video pembelajaran. Nah, sebelum membuat video pembelajaran tentu kita perlu merefresh dulu apa sih itu video pembelajaran dan apa pentingnya video pembelajaran. Jadi video pembelajaran merupakan salah satu dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri menurut salah satu pakar media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa bahan ajar tentunya, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di sini disebutkan bahwa media itu tujuannya untuk dapat merangsang perhatian. Nah, maka ketika kita membuat video pembelajaran, tujuannya adalah supaya siswa lebih bisa memperhatikan materi yang mereka sedang pelajari. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada 3, ada audio, ada visual, dan ada audio visual. Audio itu berupa suara saja yang kita dengar, entah itu radio, atau sambungan telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan visual, sesuatu media yang hanya dilihat. Entah itu buku, baik buku cetak maupun buku elektronik, dan yang semisal dengannya. Majalah, koran, dan yang semisal. Dan ada audio visual. Ada yang dilihat dan ada yang didengar. Nah, video pembelajaran itu termasuk di kategori yang ketiga ini. Karena ada sesuatu yang mereka lihat dan ada yang mereka dengar penjelasan dari apa yang mereka lihat tersebut. Tujuannya apa sih atau manfaatnya dari video pembelajaran ini? Setidaknya ada beberapa manfaat. Yang pertama, membantu guru dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu singkat. Yang ketiga, merangsang minat belajar siswa untuk lebih mandiri. Kemudian siswa dapat belajar untuk lebih konsentrasi dan tentunya siswa dapat mengulang materi pelajaran kapan saja. Karena dengan kita membuat video pembelajaran, kemudian kita share video tersebut, nah siswa dapat mengulang kembali materi pelajaran yang mereka belum paham dengan mendengarkan penjelasan guru melalui video pembelajaran tersebut. Kemudian tipsnya, sebelum kita membuat video pembelajaran, ada beberapa tips yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengenali siswa kita. Siapa siswa yang menjadi audiens kita dalam video pembelajaran ini? Berapa usia mereka, tingkat pendidikan mereka. Ini kenapa? Agar video yang kita buat sesuai dengan yang akan mendengarkan, yang akan menyimak. Karena misalnya ketika kita mengajar siswa SMK, kemudian menggunakan bahasa yang terlalu formal, maka itu tidak akan menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, perlu juga bagi sang pembuat video, guru, pendidikan, dan sebagainya untuk mempersiapkan naskah. Sehingga dengan kita mempersiapkan naskah, ketika kita membuat video pembelajaran, kita akan fokus pada topik tersebut atau pesan tersebut. Karena perlu diperhatikan, video pembelajaran jangan terlalu panjang. Jika tidak ada naskah atau pointer-pointer yang ingin disampaikan, khawatirnya nanti pembicaraan terlalu panjang sehingga video jadi panjang dan itu membosankan untuk ditonton oleh peserta didik. Yang kedua, tentukan dengan tepat apa yang ingin diucapkan dalam video tersebut. Tadi yang saya maksudkan adalah dengan membuatkan pointer-pointer yang memang perlu untuk disampaikan di dalam penyampaian informasi untuk mendukung materi yang sudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis videonya. Video pembelajaran itu ada yang menampilkan diri sendiri, ada yang tidak menampilkan diri. Maksudnya
Tidak menampilkan diri, hanya menampilkan materinya saja dengan diiringi oleh penjelasan suara oleh sang guru. Ada juga yang ada materinya tampil, ada juga pembicaranya juga ikut tampil. Ini yang perlu ditentukan. Kenapa perlu ditentukan? Karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana video tersebut akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah siapkan audio. Maksudnya di sini adalah latar suara. Ini sebenarnya tidak mesti, cuman bisa mendukung pikiran, perhatian peserta didik. Jadi misalnya membuat background suara ada hembusan angin, deburan ombak, kicauan burung, sehingga di sela-sela ketika kita berhenti berbicara ada yang mereka dengar. Kemudian tips yang terakhir di sini sebenarnya bukan terakhir karena masih banyak tips saya teman di kesempatan kali ini, yaitu jadikan video pembelajaran kita interaktif. Apakah dengan menampilkan animasi di situ, kemudian memberikan pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh siswa, tetapi ada pertanyaan yang dijawab sendiri. Cuman ini mungkin akan lebih menarik minat dari peserta didik. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya jenis video itu ada yang menampilkan diri sendiri juga, menampilkan sang pembicara. Ketika kita presentasi online, membuat video pembelajaran, perlu video pembelajaran itu ada yang direct, ada yang tidak direct. Kalau dia direct, langsung menggunakan Zoom, Webex, Google Meet, dan yang lain sebagainya, maka ini koneksi internet harus stabil. Yang kedua, ketika membuat video pembelajaran itu upayakan menggunakan earphone atau headset yang memiliki mic, sehingga suara kita fokus, tidak ikut masuk suara-suara bising yang dari lain. Yang ketiga juga perlu kita memperhatikan fitri P3. Apa saja itu verbal, kata yang akan kita ungkapkan kepada peserta didik kita. Yang kedua, visual, tampilan dari diri kita. Tampilkanlah kita sebagai seorang guru yang rapi, tidak kemudian ketika karena video daring dari rumah kemudian membuat video pembelajaran hanya menggunakan. Kemudian vokal, ada intonasi-intonasi yang perlu diperhatikan, kapan suara harus naik, kapan datar, dan kapan perlu. Nah, ketika menampilkan diri, pastikan ada eye contact. Jadi, bagaimana cara menjaga eye contact? Jadi, lihatlah kamera yang ada di perangkat yang kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Karena kamera tersebut mewakili mata peserta didik. Ketika kita melihat ke arah mereka, kesannya kita tidak memperhatikan mereka. Kemudian juga ketika membuat video pembelajaran, berbicara tidak terlalu cepat agar mudah dipahami, kemudian dengan suara yang jelas, intonasi suara tadi, dan upayakan membuat slide presentasi yang menarik. Nah, jika kita menggunakan video pembelajaran yang direct, yang langsung, seperti yang saya sebutkan tadi, Zoom, Google Meet, dan lainnya, maka di antara saran saya itu mute-kan suara dari audiens ketika kita menyampaikan materi. Ini agar mereka semua fokus mendengarkan, karena jika tidak di-mute-kan, khawatirnya mereka pun akan ikut berdiskusi sehingga tidak akan memperhatikan guru. Yang kedua, meminta siswa untuk mengaktifkan video mereka, sehingga kita juga bisa melihat siswa-siswa kita. Nah, itu yang kemudian ditampilkan oleh sang guru di layar monitornya, sehingga dia juga merasa bahwa sedang berbicara di hadapan siswa, bukan berbicara di hadapan perangkat, entah itu PC atau laptop dan lain sebagainya. Mungkin ini sedikit merefresh tentang video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Selamat membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. SMK bisa, SMK hebat.